Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, Biker Subuhan Pekanbaru yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih karuniakan kita kenikmatan iman sehingga ringan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Yusuf dari Malik, dari Abu Al-Zinad, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah itu tertawa, kata Rasulullah, tertawa karena dua orang laki-laki. Yang membuat Allah ketawa dalam riwayat ini, yang satu membunuh yang satunya lagi, tetapi dua-duanya sama-sama masuk surga. Disebabkan yang satu dibunuh ketika dia jihad fisabilillah sehingga dia mati syahid. Yang membunuh ini bertobat kepada Allah, kemudian ikut pula dia berperang, mati syahidlah dia jadinya. Jadi dua-duanya jadinya masuk surga. Padahal kata Rasulullah, pembunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ditanya oleh sahabat, kalau yang membunuh masuk neraka, oke lah ya Rasulullah. Tapi yang dibunuh kok masuk neraka juga? Karena dia juga punya niat untuk membunuh. Tetapi rupanya kalau orang mati syahid itu langsung tidak ada tidak ada sesuatu pun yang dipermasalahkan pada dirinya dan dia berjuang di jalan Allah, mati syahid. Nah, ini yang membuat Allah tertawa. Yang satu bunuh mau masuk neraka, dia lagi bertobat, dia ikutlah dia perang di waktu yang sama. Jadi para ulama mengatakan mutiara dari hadis ini, Allah itu tertawa karena perbuatan hambanya, sebagaimana yang Rasulullah katakan, tertawa ini bisa artinya Allah ridho dengan sifat dia, karena dia setelah membunuh dia bertobat sungguh-sungguh, kemudian akhirnya dia masuk surga. Jadi artinya jangan pernah kita ini menganggap bahwa Allah itu terlalu kaku seperti yang kita rasakan. Allah itu tidak tertawa. Rasulullah sendiri pun mengatakan Allah itu bisa saja tertawa melihat kelakuan manusia ini. Kemudian Allah menerima tobat orang yang serius dengan tobatnya. Makanya kita tidak pernah bisa menganggap bahwa kalau orang ini seperti inilah sifatnya tidak akan diampuni Allah dosanya. Karena kita banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah, contohnya di zaman Rasulullah itu ada laki-laki yang punya kebiasaan setiap kali ada orang Yahudi dan Nasrani yang meninggal, karena dia tahu orang Yahudi Nasrani kan bawa harta kalau meninggal. Pulang keluarganya digalinya, nanti kuburnya dicurinya barang-barang itu. Tapi kali itu ternyata yang meninggal itu seorang perempuan muslimah. Dia intai-intai, udah pulang keluarganya, digalinya kubur itu. Ternyata tidak ada harta di dalamnya. Oh, berarti ini orang Islam yang meninggal. Cuman aku udah capek menggali kubur, nggak dapat apa-apa, nak mungkin biarlah kapannya aja lah aku jual. Pas dia menarik kapan itu, terpesona lah dia dengan tubuh perempuan muslimah ini. Bertukarlah aturan mencuri kapan jadi niat untuk mengzinai mayat itu. Berapa dosanya besar nih Bu, dizinainya mayat itu. Tapi setelah itu dia pun takut dan menyesal. Dia berlari bertemu dengan Rasulullah,
kemudian sambil terengah-engah dia katakan, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah Allah akan mengampuni dosaku? Sebesar apa dosa yang kau lakukan? Lebih tinggi daripada langit ya Rasulullah, lebih dalam daripada bumi. Coba engkau dengan tenang katakan, dosa apa yang kau lakukan?" "Aku telah menzinai mayat ya Rasulullah." "Nyah kau dari muka. Tidak akan mungkin Allah akan mengampuni dosa." Wah, putus asa lah pemuda ini. Berguling-guling dia di gurun pasir tuh. Gak ada lagi jalan lain karena Rasulullah pun mengatakan dia tidak diampuni. Turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, Allah bertanya kepadamu, engkaukah yang menciptakan manusia atau Allah?" "Allah Jibril." "Engkaukah yang memberi manusia rezeki atau Allah?" "Allah Jibril." "Engkaukah yang mengampuni dosa manusia atau Allah?" Baru tersadar Rasulullah. "Allah Jibril." "Kenapa kau persulit hamba Allah yang ingin bertobat?" Kena marah Rasulullah. Ternyata Allah mengampuni dosanya. Karena yang dinilai Allah itu keseriusan dari hatinya, penyesalan dia, pertobatan dia. Kalau kita ini kan susah sekarang dapat tobatan nasuha. Sudah kita berbuat bertobat, kita tuh balik, kita lagi. Terus seperti itu terus. Karena iblis ini dia tidak pernah istirahat. Sempat istirahat aja iblis semenit baik isi kepala kita. Di zaman Nabi Sulaiman, iblis itu pernah ditahan selama 3 hari. Tidak jalan ekonomi langsung. Karena orang bertobat semua, tidak ada yang mau jualan, tidak ada yang mau kerja, semua mau ibadah. Sementara kata Allah nih Bu ya, kalau semua orang beriman kepadaku, tidak ada yang berbuat salah, aku matikan semuanya. Aku ingin mereka bersalah kemudian memohon ampun kepadaku. Aku ingin dikenal. Jadi itu pula lah gunanya. Allah tuh ingin dikenal. Bersalah kita minta ampun kepada Allah. Dan Allah tahu bahwa iblis ini dia ini berjanji, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Kata Allah, wahai mal'un, wahai makhluk terkutuk, selama mereka memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa. Jadi yang dinilai Allah itu keseriusan kita. Di zaman Rasulullah lagi terjadi, seorang perempuan berzina kemudian hamil. Datang dia ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, rajam aku telah berzina." Ada saksi 4 orang, lebih daripada 4 nih Rasulullah, aku hamil. Lebih dari 4 saksi ini langsung aku sendiri hamil. Mendengar pengakuannya kata Rasulullah, pulang dulu melahirkan. Pulang dia. Setelah dia melahirkan datang dia balik. Begitulah seriusnya ingin bertobat. "Aku sudah melahirkan ya Rasulullah, ini anak aku. Pulang dulu, susukan anakmu selama 2 tahun. Itu pending lagi 2 tahun nyusu. Setelah itu balik dia lagi. Padahal kalau nak balik pun dia tidak ada masalah. Tapi rumah begitulah dia serius, dia minta dirajam. Setelah dia selesai menyusui, datang dia ke Rasulullah. Aku telah selesai menyusui Rasulullah. Baru diambil Rasulullah anaknya, dikasih kepada keluarganya. Dimulailah hukuman rajam itu. Jadi waktu dia dihukum rajam, salah seorang sahabat sambil melempar batu itu dengan memaki, "Menyemburlah mulut kau seperti mulut anjing." Dia melempar. Apa kata Rasulullah? "Yang keluar dari mulut kau itu lebih besar dosanya daripada apa yang dia lakukan." Kadang itulah kan. Kita nganggap aku tidak pernah berzina. Memaki orang lupa bisa lebih besar daripada zina. Kan penyakit orang udah rajin-rajin ibadah ini ujub biasanya. Mentang-mentang dia ada rajin sholat, masuk neraka, macam ini kau deh. Kecenderungan orang-orang yang sudah rajin ibadah, dia kena penyakit ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Kadang cara menegur orang macam udah ahli surga betul dia. Saya ingat ada di kamar mandi laki-laki kencingnya berdiri. Terus yang satu dia ngasih tahu, "Berdiri kok kencing, melenting air kencing tuh ke sarung kau bawa sholat." Yang dibilang dia itu betul caranya.
caranya itu tidak beradab, mempermalukan orang di depan orang ramai, itu lebih besar dosanya. Jadi janganlah kita ini apalagi namanya menganggap diri kita itu lebih bersih daripada orang lain. Ternyata memaki itu lebih besarlah dosanya lagi. Waktu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk bersama Rasulullah, datang serombongan orang Yahudi mempelesetkan salam. Assalamualaikum ya Muhammad, celakalah kau Muhammad. Nah, dipelesetkan dia salam tuh. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Kalian yang celaka, kalian yang terlaknat. Justru Rasulullah memarahi Aisyah. Wahai istriku, apabila yang keluar dari mulut kau itu direndam ke dalam air laut, maka ternodalah air laut. Sementara orang Indonesia ini paling suka memaki orang, melaknat orang. Saya tengoklah banyak tuh, mulai dari orang biasa sampai ustadz memaki sama ustadz, jamaah maki sama jamaah. Nah, itu di YouTube itu tiap hari dan itu dia anggap normal gitu. Dan ternyata dosa yang kita anggap sepele itu besar di sisi Allah. Contohnya nih, selama ini kita nganggap berzina itu godaan iblis yang paling hebat, melawan orang tua itu dosa yang besar, mencuri itu dosa yang sangat besar. Tetapi rupanya di dunia iblis, Pak, tentaranya yang bisa mendapatkan mahkota apabila bisa menghancurkan rumah tangga orang. Nah, itu kita anggap sepele, makanya tinggi tingkat perceraian itu karena orang anggap itu biasa, padahal itulah godaan iblis yang paling tinggi. Jadi kadang justru yang kita anggap dosa besar bagi iblis itu kecil. Justru bisa dia menceraikan rumah tangga orang, itulah iblis, tentara iblis yang paling hebat. Jadi betul kata Umar bin Khattab, kenali dosa bukan kalian untuk berbuat dosa, agar kalian terhindar darinya. Kalau masalah ujub nih, ingat saya Bu ya, ada murid dari Bayazid Al-Bustami, seorang ulama besar. Saking hebatnya dia mengajar, dia tidak ada ceramah keliling lagi. Orang yang datang ke majelisnya, dari mulai habis subuh orang belajar sama dia. Sholat jamaahnya terjaga, baca Qur'annya terjaga, zikirnya terjaga. Tapi apa pengakuannya sama gurunya? Padahal yang baik-baik aja keluar dari mulut aku nih guru. Sholat aku rajin, baca Quran aku rajin, tapi kok hati aku ini tidak pernah tenang. Kok tidak pernah hati aku ini gembira. Seharusnya kan orang taat beribadah itu kan hatinya tenang. Mungkin kita pun merasakan hal yang sama. Kita udah rajin sholat tapi tidak bisa tenang jiwa kita. Apa kata guru ini? Ujub mungkin tak, terkejut dia di situ. Maksud guru, kadang kita ini bisa merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, di situ kena. Baru diakuinya, kalau itu tuh iya guru, ada kena habis. Jadi jangan sepelekan hal-hal yang kita anggap kecil, ternyata di sisi Allah sangat besar. Nah, itulah sahabat yang memaki dari itu, justru kata Rasulullah, yang keluar dari mulut kau itu lebih besar dosanya daripada apa yang dia lakukan. Tapi janganlah gara-gara ini jadi tersampaikanlah nanti sama orang. Jadi kami dengar Ustaz Nazrul subuh tadi itu, tidak masalah kita berzina, yang penting kita jangan memaki orang. Nanti itu bahaya. Kadang kita nih kalau ngaji ini suka ngambil yang enak-enaknya aja. Itu saya nanti yang dimaki orang, karena nanti kan ada yang memotong tuh. Jadi kita tidak masalah berzina, lebih besar dosa memaki, apalagi kalau udah pakai AI sekarang, gerakan mulut sama semua, sama suara-suara sama. Nah, jadi setelah perempuan ini meninggal dirajam, Rasulullah ikut menyolatkan. Umar pun protes. Apakah kau akan menyolatkan perempuan seperti ini ya Rasulullah? Perempuan nakal seperti ini. Jawaban Rasulullah mengejutkan Umar. Dibagi tobat dia ini dengan 70 penduduk Madinah, diampuni Allah semuanya. Kalau dia mau bagi, ya begitulah dahsyatnya tobat dia kepada Allah.
walaupun dia seorang pezina, tapi dia betul-betul bertobat kepada Allah. Jadi kita ini jangan pernah menganggap bahwa Allah itu tidak pengampun. Kadang ketakutan orang kita buat, jadi aturan kita menjadikan asbab hidayah bagi orang, kadang justru mundur orang ini. Semenjak pelajaran tahsin ini booming gitu, hampir setiap masjid orang belajar tahsin. Jadi saya tengok waktu itu di Rumbai, bapak tuh asal habis sholat maghrib lari dia. Rupa dia takut ada sama ustadz di masjid tuh memaksa orang belajar tahsin. Akhirnya malas orang ke masjid jadinya. Saya ngomong sama ustadz, ngapa bapak ini takut nampak ustadz? Padahal niat saya baik ustadz, supaya mereka tepat dalam membaca Al-Fatihah. Banyak yang kena ustadz. Saya bilang udah mau aja tuh atuk nih ke masjid, udah lah tuh, jangan dipaksa lidahnya tuh untuk tepat. Udah jelas atuk tuh tidak ada giginya lagi, disuruh tepat membaca shin, ain, dhot. Manalah mampu pak, itu berebus sembuh sangin dari giginya tuh. Jadi belajar Al-Fatihah sampailah setahun, akhirnya takut orang ke masjid. Jadi jangan menjadi penyebab tertundanya asbab hidayah bagi orang. Nah kemudian dari hadis ini juga, apa kata para ulama, tidak boleh terburu-buru memvonis buruk seseorang, karena nilai seseorang itu ditentukan pada keadaan yang terakhir. Sedangkan keadaan yang terakhir itu sesuatu yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Awak dah rajin-rajin, sholat rajin, puasa rajin, kemana-mana ngisi kebaikan. Rupanya di akhir hidup melenceng. Contohnya sahabat Rasulullah yang bernama Qotsman. Qotsman itu ikut perang Uhud, sholat jamaah rajin. Waktu perang Uhud ikut dia. Terbunuhlah dia di perang Uhud. Setelah selesai perang, semua sahabat pun memuji Qotsman. Beruntungnya Qotsman mati syahid. Kata Rasulullah, tidak, Qotsman di neraka. Terkejut semua sahabat. Masa orang mati di medan juang masuk neraka? Kata Rasulullah, Jibril memperlihatkan kepadaku, ketika dia ditusuk musuh di medan perang itu, sebetulnya dia tidak mati. Supaya dia ingin disebut orang mati syahid, ditambahnya tusuk ya. Akhirnya matinya jadi ya bunuh diri. Itu akhir yang buruk ya. Jadi kita ini tergantung akhir kita, makanya kita tidak bisa menyepelekan orang. Tak taunya di akhir hidupnya bagus ya. Ingat saya dulu di Pekanbaru ini Bu, ada bapak suka mengumpulkan pemuda untuk melakukan kemaksiatan di rumahnya. Jadi orang-orang di masjid waktu itu selalu menjadikan bapak itu menjadi contoh buruk. Hati-hati kalian tengok tuh atuk sampai tua anak berubah. Rupanya kena stroke lah atuk yang jahat nih. Semenjak atuk yang jahat nih kena stroke, itu orang di masjid yang soleh-soleh selalu kata atuk tengok saking jahatnya dia stroke dia. Tapi setelah dia sakit stroke itu sering dia pincang-pincang keluar dari daerah itu. Pokoknya orang selalu membenci dia. Rupanya atuk-atuk yang soleh di masjid itu adalah yang kena stroke. Atuk baik stroke, kena stroke juga. Atuk bapak tuh jahat kena stroke. Oke lah, ini atuk baik apa kena stroke juga. Rupanya berkunjunglah atuk yang jahat tadi ke rumah atuk yang soleh yang kena stroke ini. Kena juga bapak pak stroke nih. Iya, ada sekian minggu pula. Saya, kata yang jahat nih, semenjak saya kena stroke dulu itu memang betul-betul bertobat saya sama Allah. Jadi saya jalan keluar itu saya malu sholat di kampung nih. Jadi saya sholat ke masjid lain. Lupanya dia udah bertobat semenjak kena stroke. Orang selalu menjadikan dia contoh buruk. Rupanya dia udah jadi orang baik. Akhirnya yang memakinya pun kena stroke juga jadinya. Itulah. Kita tidak pernah tahu akhir hidup orang seperti apa. Awak dah nganggap diri awak baik-baik juga. Rupanya di sisi Allah nol nanti ternyata kan. Akhir hidup kita ini kita tidak ada yang tahu. Banyak orang soleh jadi kafir menjelang kematiannya. Banyak orang kafir jadi soleh menjelang kematiannya. Nah,
Jadi kita ini dalam misteri ilahi. Artinya sibuk aja lah ngurus diri sendiri gitu. Mau memperbaiki diri sendiri. Karena kalau kita lihat sekarang ini hebat iblis ini. Dia digodanya kita ndak usah sholat, ndak bisa lagi. Kita ada rajin sholat. Digodanya kita ndak zikir, ndak bisa lagi. Kita rajin zikir. Jadi dari mana dia sekarang dimasuk makan kehormatan orang lain. Makanya kita disuruhnya menghina orang, merendahkan orang. Karena itulah dosa yang bisa habis amalan kita dibuatnya. Nah, karena kan kita udah tahu memaki orang, menghina orang, maka amalan yang kita lakukan akan pindah kepada orang yang kita hina. Nah, udah banyak, udah habis lah pahala kita ya. Tiap hari saya tengok di YouTube itu Pak, masalah kan ada ya terus tuh enak aja memaki orang, bahkan pun sampai ke tahap memfitnah, dan itu dianggap normal. Kadang sudah memfitnah pakai takbir lah atau Allahu Akbar, kalau ngeri itu Pak, bawaan nama Allah. Kemudian dari sini juga kita tahu kata para ulama, orang yang mati di jalan Allah itu akan masuk surga. Dan keistimewaannya orang yang mati di jalan Allah ini, dia tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Makanya kalau kita lihat mujahid-mujahid yang berjuang di jalan Allah itu, bisa dia sambil ketawa walaupun badan udah buntung, tinggal separuh badan lagi masih bisa dia bikin vlog ketawa. Karena memang dihilangkan Allah rasa sakit sakaratul maut itu. Kemudian saat mereka akan meninggal itu sudah diperlihatkan Allah tempatnya di surga. Nah itu yang tambah membuat dia bahagia dan hilang rasa sakit itu. Kalau kita ingat Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika dia jalan di hadapan perempuan-perempuan yang menjadi pejabat suaminya di Mesir waktu itu, saking terpesonanya nengok ketampanan Nabi Yusuf, mereka tidak sadar melukai jari-jari mereka. Makanya kata ulama, begitulah orang yang akan meninggal, dilihatkan tempatnya di surga sehingga dia tidak lagi merasakan sakitnya sakaratul maut karena diperlihatkan tempatnya di surga. Kemudian walaupun mereka belum memiliki amal, belum sholat, belum puasa, tapi kalau dia mati di jalan Allah sudah dipastikan masuk surga. Ada lagi sahabat dulu tidak disebutkan namanya, baru masuk Islam, baru sedang makan kurma, ditanyai ke Rasulullah, kalau aku mati masuk surga? Ke Rasulullah, ya. Tidak sempat dihabiskannya kurma itu, langsung dia tempur, mati dia. Karena memang itulah yang paling tinggi, puncaknya kan jihad fisabilillah. Makanya Abu Bakar selalu menasihati dirinya, wahai diri, sekalipun engkau tidak mati di medan juang, engkau juga akan mati walau di atas ranjang. Nah, jadi niatkanlah untuk mati di jalan Allah. Di sisi lain kita melihat orang yang meninggal di Palestina itu tuh sedih kita, betul. Tapi justru ibu-ibu di sana diwawancara, anaknya meninggal 2 orang, tak tanggung bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah katanya. Jadi di sisi lain dia tahu ini nikmat Allah, meninggal anak aku bisa ngasih syafaat nanti sama aku, kan bisa memberi syafaat 70 orang yang mati saya. Jadi di sisi lain ada kesedihan, tapi bagi orang-orang mukmin ada kebahagiaan di balik sebuah musibah. Kita dulu nganggap COVID itu musibah, bagi sebagian orang menguntungkan, karena ada COVID itulah orang bisa rapat lewat daring. Nah, tidak banyak biaya lagi. Dulu orang rapat harus berangkat. Semenjak ada COVID, orang bisa rapat melalui laptop di rumah-rumahnya masing-masing, kan mengurangi biaya. Enak pula lagi ceramah waktu itu, duduknya di rumah bisa ceramah kemana-mana, amplop segitu juga misalnya. Kemudian kata para ulama, cinta dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dengan memberitahu bahwa kadang Allah itu gembira, tertawa melihat sikap manusianya. Itu pun dikasih tahu oleh Rasulullah. Allah senang kalau kalian seperti ini, Allah senang. Misal dalam hadis qudsi yang lain, ingin aku rasanya mengazab hamba aku ini, kata Allah.
Tapi ketika melihat mereka berbondong-bondong datang ke masjid, reda dan tentramlah amarahku. Nah itu kan disampaikan juga oleh Rasulullah. Tidak jadi Allah marah jadinya. Nah kemudian di hadis yang kedua dari Abu Bakar bin Abi Saibah, dari Yazid bin Harun, dari Hamad bin Abi Salamah, Rasulullah mengatakan Allah tertawa karena hambanya yang putus asa, padahal yang diharapkan sudah dekat. Aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah tertawa? Kata Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah itu menyindir para sahabat yang terlalu kaku. Jadi dulu ada sahabat ini memang pas nampak Rasulullah sedang main sama cucu, ketawa-ketawa, dia katakan ke Rasulullah, 11 anak cucuku belum pernah aku ketawa di depan mereka. Belum pernah aku menggendong-gendong mereka. Kata Rasulullah, siapa yang tidak penyayang, Allah juga tidak akan sayang. Makanya Umar bin Khattab yang sesangir itu nengok Rasulullah seperti itu, dia macam itulah sama cucunya. Datanglah gubernur Syam waktu Umar jadi khalifah itu. Apakah kau biarkan anak-anak cucumu bermain bersamamu seperti ini khalifah? Ini akan menjatuhkan wibawa kita. Langsung kena pecat jadi gubernur. Kau macam ini sama anak-anak kau? Enggak, aku kalau pulang ke rumah yang berdiri duduk, yang ketawa langsung diam. Enggak cocok kau jadi pemimpin, langsung dipecat jadi gubernur. Kan kadang kita nih ada yang terlalu kaku betul kan, macam genebo kering tuh dia payah berkawan sama dia. Ada memang ada yang seperti itu. Nah kemudian kenapa Allah ketawa melihat orang yang putus asa itu? Karena dia tidak bisa mencari kebaikan di balik sebuah musibah. Sehingga dia cuma aku rajin sholat, hidup macam ini juga. Itu orang putus asa, capek aku berdoa dah bang, siang malam. Berarti dia tidak bisa mencari kebaikan di balik musibah yang menimpa. Allah sudah mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Kenapa Allah yang salah? Pendapatan 3 juta sebulan, diambilnya iPhone Pro Max, harga angsurannya 2,5, itu tinggal 500 duitnya lagi. Belum bayar listrik, belum belanja anak, susah hidupnya. Pas sholat dia berdoa, dia kok, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat? Dia yang buat utang, Allah dia salah. Banyak kita yang seperti itu. Orang yang rajin sholat jamaah, jaminan Allah itu apa? La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kami yang memberi kalian rezeki. Kok banyak orang rajin sholat jamaah hidupnya susah? Bohong Allah berarti itu gitu jadinya. Coba koreksi diri. Saya akhirnya menemukan jawabannya. Yang pertama, Allah itu merasa terhina kalau hambanya suka mengeluh. Jadi banyak orang rajin sholat jamaah nih, tapi suka mengeluh. Mengeluh itu penghinaan besar terhadap Allah. Berarti menganggap Allah salah, dia yang benar. Seharusnya yang dia inginkan yang terjadi. Apa enggak merasa terhina Allah? Asal ditanya dia, apa kabar bang? Enggak tahu lah, payah betul ekonomi sekarang. Bos berhitung. Awak kerja dari jam 8, kadang lembur pun enggak dibayar. Ini bahaya. Kalau memang udah tahu bos macam itu, enggak usah diburukkan, jadi kerja lain dia bertahan juga di situ. Sudah dihina-hina tempat kerja, dia bertahan juga di situ. Jadi siapa yang salah? Kan dia yang salah. Akhirnya saya yang mendengar cerita itu, pas ada pekerjaan untuk dia, saya mikir juga ngasih ke dia. Saya kasih nanti, saya lah diburu aja nanti. Nah, itu yang membuat berat rezeki orang rajin-rajin sholat tuh. Itu saya nyimak tuh. Rupanya ada pekerjaan untuk dia. Ingat saya dia cerita. Saya kalau misalnya udah selesai kerja itu, tak mau saya ditelepon lagi. Enak betul dia. Awak ada juga istri ada anak. Itu saya mikir macam orang ini nanti aku ajak kerja terlebih jam nanti ngamuk lah dia. Ada lah.
Akhirnya itu membuat rezeki orang rajin sholat tuh payah. Yang kedua, ternyata banyak orang rajin sholat jamaah itu suka menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Berarti dia tanpa dia sadari dia sudah menjadikan manusia sebagai Tuhannya. Contoh nih, ada pengusaha di Pekanbaru nih, dia rajin sholat ke masjid. Ditengoknya orang sedang zikir, ditengoknya orang sedang doa. Nampak dia sedih, muka orang itu dipanggilnya nanti. Ada masalah kamu? Ada Pak Haji, listrik mau diputus PLN. Berapa tunggakannya? Sekian Pak Haji. Oke, saya bantu. Yang penting kau rajin ke masjid. Makasih banyak Pak Haji. Kamu apa masalah? Baru pindah jualan Pak Haji dari Jalan Tengkumar ke Sudirman. Jadi banyak pelanggan tidak tahu. Udah berapa hari ini modal aja yang termakan. Aku pinjamkan kau modal. Yang penting kau rajin ibadah dan kau ansur utang kau tuh. Iyalah Pak Haji. Semenjak masyarakat tahu Pak Haji itu suka nolong orang, asal ada Pak Haji itu masjid sedih aja zikir. Itu namanya menggantungkan diri kepada orang lain. Sudah itu begitu dia nanti dibantu, dianggapnya itu keajaiban dari Allah. Banyak enggak macam itu? Memang dahsyat ibadahnya, wah ibadah-ibadahnya datang rezeki. Sebetulnya itu sesuatu yang salah tawakalnya. Akhirnya dia menggantungkan diri ke orang lain. Sampai saya bilang di masjid, karena orang sembahyang semua ya, tapi kalian jadikan Pak Haji itu Tuhan kalian tanpa kalian sadari. Sampai payah Pak Haji itu mau makan di rumah makan, asal makan, Pak Haji, itu Pak Haji segan, singgah. Yang singgah lambung besar-besar semua ya. Itu kesalahan. Yang ketiga, ada orang rajin ibadah nih, dia ibadah rajin, saking tawakalnya dia kepada Allah, dia malah sombong. Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong. Ini contohnya nih. Ada lagi nih pengusaha di Pekanbaru, hampir nampar orang miskin saya hari ini Ustaz. Apa masalahnya Pak Haji? Ustaz tahu kan ada dia yang sering jualan depan masjid pakai gerobak. Tahu? Pas saya ke masjid tadi dekatinya saya, Pak Haji ada orang jual Honda second 4 juta. Pak Haji ada duit 4 juta. Saya mau beli Honda tuh. Jadi saya tempel gerobak saya nih. Oh ada? Datang nanti ke toko aku ya. Datang dia ke toko Pak Haji ini. Kata Pak Haji ini, tak usah kau berutang sama aku. Aku ini kan ada zakat mal. Jadi aku zakatkan aja uang 4 juta sama kau. Maaf Pak Haji, saya tidak nerima zakat. Ini orang miskin sombong nih. Kenapa kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau kan tidak Rasul, kenapa pula? Kau tidak nerima, kecuali Rasul kau ya salah nerima. Oh masuk 18 pula, masuk Pak Haji tapi saya tidak mau dizakat. Itu contoh orang miskin sombong. Oke lah, ini tidak zakat. Ini hadiah dari aku 4 juta. Ini bukan uang zakat, hadiah. Saya masih muda dan kuat untuk berusaha Pak Haji. Rasa mau saya tampar mulutnya. Kau apa mau kau sekarang nih? Di zakat kau tidak mau, di hadiah kau tidak mau berutang kau sama aku. Utang aja Pak Haji. Berapa bulan kau sanggup bayar? 4 bulan. Buat 6 bulan. Catat 6 bulan. Hilang sampai hari ini. Jadi itu hati-hati kita tuh jangan sampai tidak sadar kita jadi orang yang sombong. Aku tidak ada cerita, aku pokok tawakal kepada Allah. Yang aku takutkan hanya Allah. Seolah-olah kita akhirnya tidak sopan kepada manusia. Allah bersyukur dengan orang-orang yang berterima kasih kepada manusia. Jadi misalnya manusia berbuat baik sama kita, berterima kasih, kita berarti kita bersyukur kepada Allah. Itu yang banyak saya lihat kena itu. Karena tidak mungkin loh Allah menganiaya orang udah rajin sholat masa dia aniaya sama Allah. Itu kena itu. Kita mengeluh, terus karena kita sangat taat ibadah, akhirnya kita menjadi orang yang sombong tanpa kita sadari. Menjadi orang yang pongah. Itu banyak betul. Ujung-ujungnya nyusahin orang gitu kan. Orang kasihan nengok dia, tapi dia macam itu pula sifat dia. Itu yang banyak kena. Kemudian disindir Allah lah orang seperti ini dalam surat Fussilat ayat 49 sampai 51.
Manusia tak jemu-jemu memohon kebaikan, dan jika dia ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sesudah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Ini yang membuat Allah ketawa. Waktu susah, rajinlah ke masjid kan. Dia mau di apa nih, mau ikut kontestasi anggota dewan. Nah, itu rajin ke masjid tuh. Senyum tak hilang dari pagi sampai malam di masjidnya main itu. Amalan bukan main lagi kuat. Setelah dia duduk, aku wajar mendapatkan ini, mana ada datang lagi. Ingat saya dulu ya Bu ya, di Masjid Baitul Makmur Rumbai, jika terpilih saya nanti Bapak Ibu, gaji saya 1 juta 1 bulan akan saya sumbangkan ke masjid ini. Beberapa bulan kemudian, beberapa selesailah apa waktu itu 2 periode itu, saya pas ceramah di Baitul Makmur saya tanya, mantap lah ya Pak ya, saya ingat dulu ada pejabat yang ceramah sini ngasih 1 juta, haram Ustaz. Dari mulai duduk sampai lengser, belum pernah ke masjid lagi. Itulah ngerinya orang. Kita tuh banyak susah dekat sama Allah, makanya kata Allah tuh ada orang yang beres imannya kalau dia miskin, kalau kaya enggak. Jadi kalau kita dimiskinkan Allah, karena Allah tahu ini enggak pantas untuk kaya. Ini kalau kaya sombong minta ampun, jauh dari Allah nih. Allah tuh maha tahu dia. Makanya Allah itu mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Kalau belum tepat waktunya Allah tidak mau ngasih, karena Allah sayang sama kita. Jadi yang membuat Allah itu ketawa, waktu susah minta ke Allah, udah senang malah nganggap itu hak aku. Contohnya di masa Nabi Musa, Korun itu gelarnya aja Al-Munawwir. Suaranya bagus kalau baca Taurat itu. Sayang Nabi Musa sama dia, tapi dia berdagang. Selalulah dekat sama Nabi Musa, doakanlah kepada Allah Musa agar perdagangan aku ini maju. Karena dia soleh didoakan oleh Nabi Musa. Setelah kaya dialah bilang ke Nabi Musa, aku lebih mulia daripada kau lagi Musa. Kau susah, aku kaya. Itu langsung anggapannya. Terulang lagi di masa Rasulullah, Sa'labah bin Hatib. Miskin, mohon-mohon didoakan Rasulullah untuk kaya. Setelah kaya dia sombong dia. Nah itu yang membuat Allah ketawa nengok kita nih. Kalau pas susah dekat, itu udah jadi bukan rahasia lagi di sifat manusia. Waktu belum terjual mobilnya, abang carilah lawan bang. Pokok nanti ada untuk abang. Nggak usah abang ambil untung, abang adu aja langsung sama aku siapa yang beli. Rupa sudah dibeli orang, dah dikabar-kabarinya yang nyari itu. Orang tuh di nelfon, cuman abang udah jual, langsung sandiwara dia. Nggak sesuai harapan bang, jauh betul tawarnya. Kan ini itu paling banyak. Dari ketawa kita aja udah terasa sampai ada banyak yang kena kan. Wah, pokok abang nggak sambil untung, ngadu aja langsung kaku bang. Pokoknya ada jatah untuk abang. Itu paling banyak. Ada yang betul-betul waktu itu saya bimbing dia, dari dia perantauan, kemudian rajin dia sholat jamaah. Kau dekati Allah 10 menit sebelum azan kau udah ada di masjid. Jangan pernah kau tinggalkan sholat berjamaah. Minta tolong ke Allah. Kalaupun belum dikabulkan Allah, paling tidak hati kau dikasih Allah kebahagiaan. Karena udah habis suratnya, lamaran di lamarnya kemana-mana, ada yang dipanggil. Dia tidak tahu bahwa di Pekanbaru ini melamar kerja berdasarkan perda, pertalian darah. Disangkanya bisa mungkin pakai gitu. Kalau tidak ada pertalian darah mana bisa? Tidak ada koneksi mana bisa? Dah habis tapak sepatu, dah jalan sana jalan sini. Kau minta tolong kau ke Allah, minta ampun kau dosa-dosa. Kau kusuk saja ibadah, minta ke Allah. Ternyata dengan ketaatan dia itu, pas sedang duduk bertiga, apa asbab dia dapat kerja? Datang orang, Ustaz ada sepatu bola. Saya tidak pernah main bola, kata saya. Mana tahu saya. Langsung dia nyeletuk yang perantauan ini.
Aku ada bang sepatu bola, main di mana bang? Di kantor aku bertanding antar cabang. Bang aku ikut abang lah bang, aku nonton aja masalahnya suntuk juga aku di sini. Tak saya pergi sama bang Nisa, enggak apa-apa pergilah, pergi dia. Apa skenario Allah kurang pemain? Kawan kamu bisa main tak? Ini aja sepatunya nih pak, aku kasih sepatu sama dia, aku pakai sepatu nih. Ternyata bagus permainannya. Suruh dia buat surat lamaran besok kerja karena kita mau tanding antar cabang ke Padang lah lagi. Itu sebab dia dapat kerja. Setelah dia dapat kerja, orang azan main bulu tangkis dia. Itu banyaknya gitu. Saya dapat info tuh, gimana dia sekarang? Mau azan orang dia sudah standby tas bulu tangkis tuh. Itu banyak kita ini. Jadi itu yang membuat Allah ketawa yang kita susah kalian dekat kalian sama aku. Memohon-mohon, udah senang akhirnya meninggalkan Allah. Nah, itu yang membuat Allah ketawa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.